Anton Anggoro ya. Murti. Oh, kali ini Oke. kita mau nanggepin pertanyaan dari teman. Ada salah satu teman, Banyak temen kali. salah satu yang tanya. Iya, tapi yang komen banyak. Itu yang komen banyak. Mereka minta ini apa namanya? Perbandingannya apa sih kalau kita pengiriman COD itu antara pos sama ini SAP SAP Express. Express. Jadi di video sebelumnya itu kita kan kita sudah menjelaskan cara COD-nya, pengiriman COD-nya pos, Ya. terus sama cara pengiriman COD-nya SAP. Nah, SAP. terus ada beberapa teman yang minta direview nih, mending kita pakai pos atau SAP sih. Nah, jawabnya kan Iya. susah juga, makanya kita bikinin video karena Benar. pembahasannya ini panjang, jadi mungkin video ini nanti ada part 1, part 2 gitu ya. Oke, Banyaknya. itu panjang sekali Oh, kalau gitu, bahasa. iya. Karena kita nggak bisa dong ngejudge oh baik ini, oh baik itu, tapi Oh, kita gitu. harus coba masuk ke dalamnya dari sisi-sisi, kita coba pandangan dari berbagai sisi kan gitu kan ya. Juga nanti biar teman-teman juga enak dong ini. Oh kalau aku mau post berarti harus actionku Ya, harus seperti ini. Kalau aku pakai SAP berarti actionku harus seperti ini. Gitu. Apalagi Oke? tingkat kebutuhan setiap orang kan beda-beda. Ah, tingkat kebutuhan ada orang yang pengen beda-beda. cepet, ada yang pengen murah, apalah. Pasti Oke. beda gitu ya. Kita mulai ya. Itu yang pertama. Kita detail banget nanti. Nanti kalau nggak cukup di video pertama kita sambung video kedua ya. Oke. Yang pertama itu Wah, adalah selalu menyambung ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah cara daftarnya ya. Kalau bicara pendaftaran. cara pendaftarannya tentunya fleksibelan COD SAP ya, bisa dilihat di video kita. Jadi kalau Ya, kalau ada. SAP itu kita tinggal hubungi customer service-nya, nanti ada sales-nya datang ke kita kan Ya, gitu kan benar. ya. Sementara kalau kita pakai pos, Kita kita harus datang ke kantor pos. Dan ingat kantor pos kabupaten loh ya, kita nggak Ya. bisa di kantor pos kecamatan, jadi kita harus di kantor pos Iya, kabupaten. kabupaten tingkat Itu yang pertama. kabupaten. Oke, lanjut ya. Itu untuk cara pendaftarannya. Cara pendaftarannya. Terus yang kedua, kalau kita mau ngirim, kalau kita mau ngirim itu kita kan kalau di pos itu kita harus buat invoice lewat aplikasi mereka. Iya, kita harus ngetik dulu di Aplikasi pos. Sementara kalau di SAP kita cukup ya biasa aja, cukup tulis tangan. tulis tangan yang boleh, buat nanti ulang. invoice dan lain-lain pihak SAP yang bikin kan gitu ya. Invoice dan lain. Kalau pos kita harus bikin invoice dulu, hasil invoice itu kita tempelkan ya gitu kan Iya. ya, nanti kita Baru kirimkan. kita Kalau SAP kita ulangin, jadi kalau SAP kita nulis biasa, tinggal nanti yang ngatur invoice dan lain-lain itu adalah pihak Iya, SAP-nya kan gitu. Iya. Itu yang kedua. Yang kedua buat invoice-nya ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Ini masih banyak loh teman-teman ya. Jadi disimak terus ya. Mungkin nanti ada part 1, part 2 gitu karena panjang sekali ya. Yang Ya. ketiga itu masalah harga. Harga apa? Harga ongkir. Harga ongkirnya. Jadi harga pengirimannya itu tentunya murah di pos kan gitu kan ya. Biaya ongkirnya itu murah di pos kan gitu. Karena bisa dibandingkan teman-teman nanti buka web SAP, buka web pos gitu kan ya, nanti dicek ada harganya dari kota A ke kota B, pos juga dari kota A ke kota B, silakan bandingkan. Ada Jadi range-nya ya. range-nya kalau sampling kami dan rata-rata itu emang lebih murah pakai pos, dan Ya. terlebih kalau pakai SAP itu nanti kalau kita pakai COD atau bayar di tempat itu ada tambahan biaya 2% ya, ada tambahan 2% dari total harga pengiriman kan gitu. Misalnya teman-teman ngirim 90.000, harga barangnya 90.000, terus habis itu biaya pengirimannya 10.000, berarti teman-teman nanti selain biaya ongkir tadi dikenakan juga 2% dari total biaya. Berarti tadi kan 90 tambah 10.000, 100.000 dikali 2% sama dengan 2.000. Oke, lanjut ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Secara biaya masih bagusan lewat pos ya. Secara biaya masih bagusan lewat pos, dan di pos juga tidak dikenai biaya tambahan. Sementara di SAP ada biaya tambahan kan gitu. Oke. Tergantung kalian nanti pilihnya yang mana ya. Oke. Terus yang keempat ini adalah tentang bayarnya ongkir. Jadi kalau kita pakai pos itu kita datang ke pos Kalau pos kita bayar atau dulu. ada beberapa pos itu yang kurirnya bisa ambil ke rumah. ada Ada beberapa pos yang kita harus datang ke kantor pos. Jadi kita harus bayar
ongkir di awal kan gitu kan ya. Jadi waktu kita store barang itu kita sekaligus Kayak store kita ongkirnya. paket Nah, biasa. kita ngirim paket biasa. Jadi kita kan bayar gitu. ongkirnya. Sementara kalau pakai SAP ongkirnya itu bisa dibayar bulanan. Jadi misalnya sekarang bulan April gitu, nanti tagihan April di akhir Mei akan keluar. Nah itu pun kadang kita selama ini ya nggak tahu nanti kedepannya kayak apa. Kita kadang molor-molor sampai 10 hari itu juga masih tidak apa-apa. Jadi kadang kita masih ada punya waktu sekitar 1,5 bulan untuk bayar tagihannya itu. Bagi teman-teman yang jadi di kolektif 1 bulan penuh teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang omsetnya itu besar, itu tentunya bisa untuk uangnya itu bisa untuk muter dulu gitu. Tapi kalau teman-teman yang omsetnya kecil, saya sarankan nggak usah pakai metode ini. Di SAP juga bisa metode sambil bayarnya di awal. Kenapa? Karena nanti kalau bayarnya di akhir nanti takutnya mendolburi gitu. Jadi pas tagihannya kok banyak gitu. Kaget gitu ya. Kalau yang omsetnya besar kan emang udah dihitung tuh buat muter. Tapi kalau teman-teman yang masih pemula nanti karena biasanya kurang disiplin kan, gitu biasanya kurang disiplin. Nanti di akhir loh tagihannya besar. Gitu. Ya. Terus habis itu yang kelima ya, adalah cara ngecek ongkirnya. Kalau kita cek ongkirnya itu kan kita lewat webnya. Kalau SAP ya lewat SAP, webnya SAP seperti di bawah ini ya. Kalau POS ya lewat webnya POS seperti di bawah ini ya. Itu kalau menurut saya itu masih enakan SAP karena SAP itu per kecamatan ya. Kecamatan sama desa ada. Per kecamatan kalau SAP, per kecamatan. Per kecamatan. Jadi misalnya dari kecamatan mana ke kecamatan mana. Kalau POS kita search itu banyak karena sampai level desa. Sampai level desa. Kadang sampai dusun juga keluar. Akhirnya kita milihnya tuh harus benar-benar teliti. Harus kalau SAP kan pukul rata misalnya dari kecamatan A ke kecamatan A. Kalau di POS kita search kecamatannya muncul banyak sekali desa-desanya gitu, jadinya kita harus lebih detail sebenarnya, cuman kan ya kadang membuat kita jauh lebih lama. Sebenarnya dua sisi sih ya. Kalau di POS itu lebih detail, detail. Tapi nanti kita akan sulit nyarinya tuh karena saking banyaknya item dari mana kemana, item code ke desa-desa itu asalnya dari mana, ininya kemana itu kita akan jadi sangat kesulitan kan gitu kan ya. Itu yang keberapa pun tadi? Yang kelima, cara pengecek ongkirnya. Nah, masih banyak sebenarnya. Kita lanjutkan di part 2 ya. Part 2, nanti kita bahas lagi karena masih banyak sekali. Oke, sampai bertemu di part kedua COD POS vs COD SAP. Dadah. Bye bye.